Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan cara menambahkan pelanggan di Billing Hub seperti itu ya. Ada beberapa step yang harus dilakukan ketika pertama kali integrasi. Harus ada data-data yang disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah rangkum. Ada 4 proses yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu kita harus menambahkan paket pelanggan terlebih dahulu. Nah, ini sebagai master data ya. Nanti kalau misalnya sudah ditambahkan, mau menambahkan data pelanggan baru ya nggak usah nambah paket lagi kayak gitu. Nah, yang kedua ini cuma opsional ya, bisa ditambahkan atau enggak. Ini kita bisa menambahkan data area coverage, data ODC dan ODP seperti itu. Gunanya untuk apa? Jadi di paket silver ke atas itu nanti ada fitur peta jaringan gitu. Kita bisa monitoring secara visual status pelanggan yang offline, online berdasarkan area coverage, berdasarkan ODP dan berdasarkan ODC. Nanti di video-video selanjutnya saya coba buatkan tutorialnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini kita harus menambahkan data secretnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, baru yang keempat kita bisa menambahkan data-data pelanggan seperti itu. Oke, kita masuk ke step yang pertama yaitu untuk menambahkan paket pelanggan terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke menu kelola layanan, kemudian ke paket pelanggan. Nah, oke, seperti ini. Ini kan sekarang existing, belum ada datanya ya. Nah, kita masukkan dulu paket pelanggan itu ada apa aja. Misalkan di RT RW Net A, saya jual ke pelanggan itu ada paket A, paket B, paket C, paket D dan lain sebagainya. Nah, kita tambahkan dulu di sini semua paket-paketnya. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Misalkan paket internet 5 Mbps ini misalkan aja harganya 100.000 untuk 23. Nah, profile ini kebetulan di Billing Hub ini untuk create profile PPO ini belum tersedia. Jadi bisa dilakukan di Mikrotik dulu. Nah, nanti ketika udah di create di Mikrotik, nanti akan muncul di sini seperti itu. Nah, ini saya udah contohkan, udah buat 5 Mbps. Keterangan paket layanan, kalau misalkan ada ya masukkan, kalau nggak ada kasih strip aja. Nah, ini tampilkan di mobile. Bisa dipilih yes atau no. Jadi, untuk paket gold ke atas itu kan paket pelanggan itu bisa ada login aplikasi untuk mobilenya. Nah, ini list-list paket ini mau ditampilkan atau enggak? Kalau mau ya pilih ya, kalau misalkan enggak ya pilih no, seperti itu. Nah, ini saya pilih yes saja. Setelah itu baru simpan. Nah, ini udah ada satu paket pelanggan. Nanti kalau misalkan ada 4 atau 5 bisa ditambahkan aja ya. Ini saya coba contohkan satu aja. Nah, sampai ini berarti step nomor satu selesai. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2. Ini opsional ya, cuma kalau ditambahkan lebih oke. Kita bisa menambahkan area coverage terlebih dahulu. Nah, ada di kelola layanan area coverage. Nah, kita bisa tambah. Nah, contohnya kayak gini ya, form isiannya. Misalkan kita isi kode areanya itu KA001. Namanya misalkan Desa Tajur Halang. Nah, alamatnya misalkan RT 01, RW 11 dan lain sebagainya lah ya. Keterangannya kalau misalnya ada, masukkan. Kalau misalnya nggak ada, ya kasih strip aja lah ya. Nah, ini enter lokasinya kita bisa cari misalkan Tajur Halang. Oke, nah area coverage dari Tajur Halang ini estimasi berapa meter. Nah, kita masukkan di sini 500 meter. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini kita bisa simpan. Oke, nah ini sudah ada satu. Berikutnya kita bisa tambahkan data ODC. Nah, kalau misalkan pakai ODC atau ODP ya kok kayak gitu. Ini sama sih kurang lebih. Masukkan data area coverage-nya, kode ODC-nya, nomor port OLT, warna PO, nomor tiang. Ini dokumentasinya bisa difotokan. Kalau misalnya nggak ada ya dikosongkan aja. Deskripsi dan lokasi. Ini kalau misalkan pakai ODC ya. Kurang lebih sama lah pengisiannya kayak gitu. Nah, yang ODP pun sama. Yang ODP pun sama bisa kita tambahkan. Kalau misalkan pakai HTB kayak gitu, nah bisa diinput di ODP datanya kayak gitu.
Ini sama lah ya, ini standar lah ya untuk isi ODC sama ODP. Cuma ini sifatnya opsional kayak gitu. Nah, itu untuk poin nomor 2. Nanti kalau misalkan bingung, bisa tanya saya aja atau chat di grup kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke step nomor 3, yaitu tambah data secret. Nah, jadi sebelum ke pelanggan, kita harus tambahkan secretnya terlebih dahulu. Di mana menunya? Nah, menunya ada di profile PPOE, kemudian masuk ke secret PPP. Nah, kita bisa tambahkan di sini, tambah data secret PPP. Misalkan saya mau masukkan nama Ramdan, passwordnya Ramdan, servisnya berarti PPOE. Nah, ini profilnya yang mana? Ini yang nanti menentukan kecepatan data di pelanggan dan penagihan seperti itu. Dan juga ketika proses auto isolir dan otomatis ngebuka isolir kayak gitu. Nah, ini saya coba. Ini kan si Ramdan ini nantinya mau pakai paket 5 Mbps, berarti pilih yang 5 Mbps. Komentarnya ini kasih strip aja. Kayak gitu. Terus simpan. Nah, oke. Setelah buat secret selesai, nah ini kita bisa cek ya. Ada nggak Ramdan ya? Nah, ini Ramdan udah ada ya. Ramdan, profilnya 5 Mbps, servisnya PPOE. Sampai sini, berarti step nomor 3 sudah done. Oke. Nah, selanjutnya kita kita masuk ke step nomor 4. Nah, kita baru bisa masuk ke tambah data pelanggan. Menunya ada di sini, pelanggan. Ini pelanggannya masih kosong. Kita coba tambah data pelanggan. Nah, isian formnya seperti ini ya. Nah, tadi ya area coveragenya dipilih di mana gitu. Nah, ini ODC, ODP, nomor port ODP ini bisa dikosongkan. Nah, ini bisa dicek ya bahwa yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi. Nah, kalau ODC, ODP ini kan nggak ada nih tanda bintang merah, berarti ini nggak wajib diisi kayak gitu. Nah, masukkan namanya misalkan Ramdan. Tanggal daftarnya kapan? Misalkan kemarin tanggal 1 gitu. Masukkan. Emailnya kalau ada, masukkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kosongkan. Karena ini nggak ada tanda bintang merahnya. Kemudian nomor WA. Nah, ini nomor WA ini wajib diisi ya. Karena untuk notifikasi tagihan. Kalau nggak, informasi pembayaran tagihan berhasil kayak gitu ya. Ini kita masukkan. Itu ini nomor KTP bisa diisi, bisa enggak, opsional. Foto KTP juga sama. Foto rumah tampak depan juga sama. Ini fungsinya untuk mempermudah teknisi kalau misalnya datang ke lapangan kayak gitu ya. Ini alamatnya kita coba isi aja misalkan Bogor kayak gitu ya. Terus passwordnya, nah ini password ini berfungsi untuk login mobile nanti. Nah, kita isi aja dulu 123 123. Nah, paket pelanggannya yang tadi udah kita tambahkan di step nomor 1, nah kepakainya di sini nih. Kita pilih paket pelanggannya apa dia. Nah, paket 5 Mbps ya udah itu pilih. Selanjutnya mau dikenakan PPN atau enggak ketika pembayaran, kita pilih no. Nah, kirim tagihan WA-nya. Nanti ketika tagihan di-create otomatis mau dikirimin WA enggak? Kalau misalkan iya, pilih yes. Kita geser ke bawah. Nah, ini tanggal create tagihan. Jadi di tanggal create tagihan ini kita bisa input kapan si tagihannya itu akan di-create secara otomatis. Misalkan si Ramdan ini tagihannya itu pengen keluar setiap tanggal 3, yaudah input 3 seperti ini. Nah, di bawahnya ada notnya ya. Tagihan dibuat tanggal 3 setiap bulannya. Kalau misalkan mau tanggal 5 ya berarti input tanggal 5 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk auto isolirnya mau di yes kan atau di no kan. Kalau misalkan ketika si pelanggan itu belum bayar setelah jatuh tempo, dia mau buat auto isolir atau enggak? Kalau misalkan mau ya yes kayak gitu. Nah, tanggal isolirnya kapan? Kayak gitu. Misalkan kan tanggal kritagiannya tanggal 5. Ini saya mau ngasih deadline pembayaran 2 hari, berarti tanggal 7. Ya udah di sini input tanggal 7. Berarti ketika tanggal 7 ada tagihan belum dibayar, maka dia akan otomatis isolir seperti itu.
Nah, ini mikrotiknya pilih. Si Ramdan ini secretnya tuh ada di mikrotik yang mana? Tadi kan saya buat di mikrotik IP public ya. Ya udah pilih berarti ini. Setelah itu pilih modenya mau pakai PPOE atau statik. Nah, di video kali ini saya demokan pakai PPOE dulu ya. PPOE. Nah, user PPOE-nya cari siapa tadi namanya. Nah, kita kan udah buat tuh tadi di step nomor 3 tuh yang namanya Ramdan. Ya udah cari Ramdan. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau dimasukkan data lokasinya boleh lah ya. Kalau misalkan enggak pun nggak apa-apa. Misalkan pilih kayak gitu. Setelah itu baru simpan. Nah, harusnya di sampai step ini prosesnya selesai ya untuk penambahan data pelanggan. Ini kalau misalkan kita cek harusnya ada notif WA dulu. Kalau ada notif WA pendaftaran kalau misalkan setting WA gateway-nya sudah disesuaikan. Nah, kita cek ya. Ini ada ya. Selamat datang di Tecanusa. Kami senang Anda telah bergabung dengan layanan WiFi kami. Penting yang perlu Anda ketahui. Nah, ini data-data dari pelanggan Ramdan yang sudah kita create tadi. Jadi ada pemberitahuannya juga. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu step by step untuk menambahkan data pelanggan di Billing Hub. Nanti nextnya ada video terkait proses penambahan data pelanggan untuk mode statik ya, IP statik. Kemudian untuk proses import data Excel, kalau misalkan datanya baru ada 10 atau 20, nah masih oke lah di create manual satu-satu kayak tadi ya. Tapi kalau misalkan datanya udah 1000, 2000, ya kan cukup banyaknya. Nah, kita bisa manfaatkan fitur import ini kayak gitu. Nah, itu di next video saya buatkan juga tutorialnya. Oke, di video tutorial kali ini cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dijapri ke saya atau ditanya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.